Baku. Oke, sekarang waktunya SKI. Siapa yang nggak masuk? Kita aja. Ya. Ya udah, yuk duduk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka halaman 19. Kisah teladan Umar bin Khattab. Ada yang tahu Umar bin Khattab? Tidak. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ayo dibaca. Yang pertama surat Wadduha. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Umar bin Khattab. Masa remaja Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dilahirkan pada tahun 581 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Makhzumi al-Quraisy dari suku Adi. Yaitu Umar bin Khattab itu sangat cerdas, jujur, adil, dan bertanggung jawab, dan tidak pernah berbohong. Siapa yang di sini suka berbohong? Tidak. Kalau berbohong temannya setan. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Dilihat di halaman 20. Pada awal perkembangan Islam di Mekah, dua tokoh Quraisy yang ditakuti oleh kaum muslimin. Terus Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad melalui dakwahnya, kebanyakan kaum Quraisy menentangnya. Demikian juga Umar bin Khattab, bahkan dia termasuk orang-orang yang sangat keras menentang dakwah. Halaman selanjutnya bagian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibait oleh kaum muslimin sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah. Ada yang tahu dijuluki Amirul Mukminin itu? Tidak. Yaitu memimpin orang-orang mukmin. Umar bin Khattab itu baik, lembut, dan tidak pernah berbohong. Yang dipimpin itu wongnya apik-apik. Nah, lah nek gak apik berarti gak dipimpin oleh Umar bin Khattab. Sebagaimana Abu Bakar, Umar berusaha keras meneladani. Kita itu harus meneladaninya karena Umar bin Khattab kan sudah wafat. Kita harus meneladaninya saja. Seperti apa? Kalau di sekolah jujur itu jujur
beda-bedakan. Terus apalagi kalau apa itu baik, apalagi ada yang tahu? Enggak. Ayo dibuka halaman 24. Ayo Bu. Halaman 24 dibuka. Perluasan wilayah Islam pada Umar bin Khattab. Nah ini ada petanya. Ini satu-satu ya. Kurang satu. Perhatikan nomornya. Lah ini peta ekspansi Islam. Ada di halaman 24, yaitu meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk meluaskan wilayah Islam ke seluruh semenanjung Arab. Nah, kalau warna oranye apa? Tempat lahir Islam. Di Madinah. Pada itu Nabi Muhammad. Terus yang warna hijau Ekspansi ke Afrika dan Eropa. Nah, itu sahabat bin Khattab. Beliau berdagang ke daerah sana sekaligus menyebarkan agama Islam. Yang ungu Ekspansi ke Persia. begitu juga sama. Umar bin Khattab itu menjelajahi ke seluruh wilayah Arab untuk menyebar Islam dengan cara damai melalui perdagangan. Nah ini ya bisa ditempel di buku nanti ya. 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 Terus halaman 25 penaklukan Suriah. Suriah pada waktu itu merupakan pusat perdagangan yang penting di desa Suriah. Yang selanjutnya halaman 26 di Mesir. Bisa dibaca sampai tokoh yang berperan besar dalam penaklukan Mesir adalah Amr bin As sampai menyerbu Mesir. Ayo. Ayo dibaca. Ayo dibaca. Ayo dibaca. Jangan rame. Ayo dibaca yang keras. Aja. Sudah. Yang sekarang 27 kebijakan Umar bin Khattab dalam pemerintahan. Kalau sekarang itu pemerintahan dipimpin oleh siapa? Presiden kita kok. Beserta juga wakilnya Gibran. Kalau zaman dahulu setelah Abu Bakar As-Siddiq yaitu Umar bin Khattab. Dalam bidang administrasi pemerintahan, keputusan penting pertama yang diambil oleh Umar adalah menetapkan penanggalan Hijriah. Tanggal sekarang itu hasilnya oleh Umar, sahabat Umar. Kalau nggak ada sahabat Umar, kita nggak punya tanggal mungkin. Dan juga tidak ada hari, tidak ada juga Ulang tahun. ulang tahun karo. Terus apa lagi? Hari raya. Iku ya gak iso diterobong. Yang kedua, dalam bidang pertahanan dan keamanan, Umar bin Khattab mendirikan lembaga kepolisian dan tentara yang terdaftar.
Jazirah, Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Di bidang ekonomi dan kesejahteraan, Umar bin Khattab memerintahkan pembangunan waduk dan kenal-kenal untuk mengairi lahan pertanian. Umar bin Khattab juga membangun Baitul Mal. Ada yang tahu Baitul Mal? Tidak. Baitul Mal adalah rumah uang. Ada yang tahu rumah uang? Tidak. Rumah uang itu kayak sekarang itu loh. Yang apa itu? Bank. Bukan, Menteri Keuangan yang ada di Jakarta itu loh. Yang mengurusi uang seluruh Indonesia. Pada zaman dahulu namanya Baitul Mal. Yang ke-28, yang ke-28. Halaman 28. Wafatnya Umar bin Khattab. Ayo dibaca yang keras. Seseorang menikah bagusnya dengan pisau. Orang itu bernama Abu Durdu'a. Dia dari yang menikah sebagai khalifah. Umar meninggal pada bulan Zulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Telah menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Usianya saat itu kira-kira 63 tahun. Kematiannya diiringi oleh tangis Asia di seluruh umat Islam. Umat dimakamkan di Pada saat sholat subuh. Terus ada yang datang ini. Matinya dalam keadaan mati syahid. Kalau kita suatu saat nanti kan meninggal, semoga saja dalam keadaan yang baik. kita harus banyak-banyak berdoa, ya bersyukur, terus apalagi Beribadah. golek sangu sing Amin. Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Ada yang tahu? Tidak. Itu pembeda dari hak yang batil dan hak yang benar. Pemimpin Umar bin Khattab itu pemimpin yang sangat baik dan tegas. Nih, apa itu? Lembek kayak cewek itu. Males. Enggak panas jadi pemimpin. Terus yang ke ini, bentar. Istri Umar bin Khattab siapa? Tidak tahu. Nggak tahu. Itu. Oh ini budaknya. Iya dari seorang budak. Ya udah sekarang mengerjakan ya. Ya. Ini. Tebak sikap Umar. Nah. Ini. Sikap Umar apa saja? Ada yang tahu? Ada. Adil. Terus apa lagi? Jujur. Tidak ber. Oh. Yang pertama, dilihat. Dikasih nama dulu ya nanti. Kelas berapa? 5. Tanggal sekarang. Ali melihat temannya tidak membawa pensil. Apa yang harus dilakukan Ali? Siti menemukan uang di gelas. Apa yang harus dilakukan Siti? Loh. Siti menemukan uang di gelas. Apa yang harus dilakukan Siti? Ya. Yang ketiga, ketua kelompok hanya memilih sahabatnya saat bermain. Apakah tindakan tersebut adil? Tidak. Ini itu ya dikerjakan berkelompok. Nah, Tiga Bu, tiga. ya.
buku temanmu selesai ya. Sudah? Sebelum pulang, satu lagi yang ibu jelaskan. Halaman 8 ya. Ayo bersama-sama. Beberapa jasanya yang lain dalam bidang hukum sebagai berikut. Penetapan aturan pembagian harta warisan. Gini. Kalau sekarang ada yang apa itu nggak suka itu mesti disantet ya. Nek tak rata pembagian harta warisan. Yang kedua, perumusan prinsip kias. Yang ketiga, pengangkatan para hakim. Di zaman dahulu itu masih tidak ada pemerintahan. Zaman jahiliyah, pada masa zaman kebodohan. Nah, di masa Umar bin Khattab, pemerintahannya itu mengangkat para hakim-hakim. Yang keempat, pemakaian cambuk dalam melaksanakan hukuman badan. Di sana masih kalau ada yang nyolong Diputol. ya, terus ada yang dicambuk itu kalau melakukan apa gitu. Yang kelima, penetapan hukuman 80 kali jera bagi pemabuk. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kalian semua mendapatkan suami yang Baik. soleh. Yo enggak soleh satu nak. Soleh kan suami. Jangan sampai ada yang pemabuk. Yang keenam, dilihat apa itu? Dibaca. Pemungutan halaman 28. Pemungutan zakat. Zakat atas segala yang dibatalkan. Nah, itu seperti ada yang punya sawah itu ada disedekahkan sedikit kalau panennya berhasil. Kalau ada yang panen kacang itu sudah panen saidik ben berkah. Terus yang ketujuh apa? Larangan penyebutan nama wanita dalam lirik syair. Tak boleh ngelok nama lupa. Kalau tadi kan ngelok kan nama wanita dalam lirik syair. Aku banyak banget. Ngelok deh orang tua. Oh. Terus yang ke-8, penentuan amanah kalender hijriah. Kita harus bersyukur pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kalau tidak ada kalender, tidak bisa sekolah, tidak tahu hari, tidak ada hari raya, mungkin nggak tahu penetapan apapun. Terus Khalifah Umar bin Khattab sangat memperhatikan hal-hal yang mendukung kelancaran pemerintahannya. Ini yang pertama dibaca, mendirikan apa? Mendirikan Baitul Mal. Apa tadi? Mendirikan Baitul Mal? Keuangan. Uang. Yang kedua? Menciptakan mata uang negara. Yang ketiga? Membentuk jabatan-jabatan pemerintahan, misalnya jabatan ma'arif al-ibtida'i. Yang keempat? Yang kelima? Membuat peraturan daerah. Terus? Membuat surat aplikasi masing-masing. Menetapkan hisbah pengawasan terhadap pasar. Ruang pusat-pusat pengawasan terhadap atau pajak. Yang keempat itu kan membentuk pasukan penjaga tapal batas. Itu kalau sekarang itu tugasnya angkatan-angkatan itu loh, yang menjaga perbatasan. Yang kelima, membuat peraturan gaji pegawai pemerintah. Kalau ada yang korupsi itu
gajinya itu 5 juta kok medenak ngene wong itu 4 juta berarti korupsi jadi kandakno karo foto ngono api. Yang keenam, membuat sarana komunikasi dan informasi yaitu seperti apa, ada yang tahu komunikasi dan informasi? Tidak. Komunikasi itu seperti ada apa ya, penyiaran itu loh yang ada di radio. Yang ketujuh, mengadakan hisba pengawasan terhadap pasar. Tidak boleh ada, kalau ada pasar itu tidak awasi. Yang untuk perampok, kalau itu pencuri, nah itu bagian yang mengadakan hisba. Sudah ada yang paham? Sudah sampai sini pelajarannya? Mas? Ya, paham kan? Iya, ditempel di buku ya. Yuk, sebelum pulang supaya tidak ngantuk, kita olahraga dulu. Gini, ayo. Tidak ngantuk. Ya. Ini 1, 2, 3. Ya sini 1, 2, 3 ke depan. 1, 2, 3. Goyang-goyang sini. Sudah? Tidak ada yang ngantuk? Sudah. Diam. Busuan. Tangan diangkat, kepala ditutup. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang ibu bacain. Ya. Kalau nggak bisa, nggak boleh pulang. Sikap Umar bin Khattab. Adil, jujur.